Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kita walaupun hanya di rumah, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Karena itu saya ajak kita semuanya untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita semuanya untuk saat teduh sejenak. Kita renungkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang kehidupan kami percaya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Dan biarlah ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke tata-Mu. Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah segenap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada oleh karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Bahwa hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sembah Dia, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji nama-Mu dipuji disembah. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami ya Bapa. Engkau hadir memimpin setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah hari ini kami boleh memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu yang mau menggagalkan ibadah kami di hadapan Tuhan, kami satu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa kuasa Allah terjadi di tempat kami, bahwa kuasa Allah memenuhi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Amin. Kalau begitu kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, katakan kita menyanyi bagi Dia. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan saudara. Kita mau katakan angkatlah suaramu bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, yang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan menyelimuti hidup kami. Bahkan Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, siap ditegur, siap dihajar oleh-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Didik kami Tuhan, didik setiap kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, besar sungguh kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan
pujian ini dari awal, katakan, Bapa besar sungguh kasih-Mu Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Sekali lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau didik setiap kami Tuhan, dan kami percaya Bapa, di balik didikan, di balik teguran, di balik nasihat kebenaran firman-Mu Tuhan, ada berkat tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu?
Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini saya akan membahas dengan Anda satu topik tentang faithfulness ataupun artinya tetap setia, kesetiaan. Saudara, ada dua jenis manusia yang dicari hari-hari ini di dunia ini. Pertama, orang-orang setia. Kedua, orang-orang punya komitmen tingkat tinggi. Saudara, kalau Anda memiliki dua karakter ini, itu berarti Anda menjadi orang yang sangat wanted di dunia ini. Saudara, kita akan baca sama-sama dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, the Message Bible itu berkata begini. Jesus went on to make this command. If you are honest in small things, you will be honest in big things. If you are crooked in small things, you will be crooked in big things. Dengan kata lain begini saudara, Alkitab, the Message Bible berkata, bukan hanya kata setia, tapi Message Bible berkata gini, honest. Honest artinya apa? Orang-orang yang jujur. Saudara begini, setia ini sangat erat hubungannya dengan kejujuran. Saudara, setiap kita harus jujur dengan diri kita, apakah kita setia. Saudara begini, Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata manis kita. Oh Tuhan, aku setia mengikuti Engkau, aku setia sampai mati. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata kita yang hanya manis di bibir, saudara. Dengar baik-baik saudara, Tuhan itu bukan lips reader, Tuhan itu heart reader. Tuhan bukan hanya membaca bibir kita, tapi Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu benar-benar dari hati kita yang paling dalam? Saudara, menjadi orang yang setia itu menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saudara, kita akan baca satu lagi ayat firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata gini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang-orang yang setia, siapakah yang menemukannya? The Amplified Version berkata begini. Many a man claim his own loyalty and goodness, but who can find a faithful and trustworthy man? Saudara, kata faithful, trustworthy man. Tuhan mencari orang-orang yang setia dan orang-orang yang trustworthy, orang-orang yang bisa diandalkan. Tuhan mencari orang-orang yang dengan kualitas seperti ini. Saudara, hari-hari ini saudara, apakah Anda bisa menjadi orang-orang yang trustworthy? Saudara, saya akan bacakan satu terjemahan lagi, The Message Bible. Saudara begini, kalau saya baca Alkitab, saya suka membaca Alkitab dalam beberapa terjemahan yang lain. Saya suka membaca dalam 3-4 terjemahan yang lain. Saudara, The Message Bible berkata begini, lots of people claim to be loyal and loving, but where on earth can you find one? Banyak orang, saudara begini, mengasihi orang dan mereka berkata setia. Tapi di mana Anda bisa temukan? Saudara, hari ini begini, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Jadi saudara gini, kata kunci kita hari ini adalah setia, faithfulness. Dapatkah Tuhan ketika Tuhan melihat dari surga, Tuhan melihat ke Anda dimanapun Anda berada hari ini, Anda sedang nonton video ini, bisa nggak Tuhan, saudara, Tuhan menemukan orang-orang setia? Faithful people, orang-orang yang setia mengikuti Tuhan, orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang berkata gini, Tuhan, aku mengikuti Yesus. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Aku tidak akan pernah mundur. Aku mau mengikuti Yesus. Bisa nggak Tuhan menemukan orang-orang yang setia? Saudara, salah satu bapak gereja namanya John Wesley. John Wesley itu setiap hari, saudara ya, dia berkhotbah sebanyak 3 kali. 3 kali, saudara. Setiap hari dia berkhotbah.
Setiap hari dia berkhotbah 3 kali. Selama 54 tahun, saudara, dia berkhotbah. Dengan kata lain, saudara, dia sudah berkhotbah lebih dari 44.000 kali. Dia sudah berkhotbah, saudara. More than 44,000 times John Wesley telah berkhotbah. Kenapa, saudara? Karena dia tahu dia mau setia mengikuti Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang John Wesley lakukan, John Wesley itu, saudara, menunggangi kuda. Dia pergi memberitakan Injil setiap tahun, tidak pernah kurang dari 5.000 mil. Dia pergi memberitakan Injil. Karena dia tahu Tuhan selamatkan dia. Dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Menjadi tanggung jawab dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Memberitakan Injil. Dia setia lakukan itu, saudara. Seumur hidup dia lakukan begitu. Hal yang ketiga, saudara, beliau juga, saudara, John Wesley juga tahu, saudara, lebih daripada 10 bahasa. Dia tahu lebih dari 10 bahasa. Dia fasih lebih dari 10 bahasa. Kenapa, saudara? Dia pelajari bahasa-bahasa ini supaya dia dapat memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa yang tidak mengenal. Saudara, dia lakukan itu. Yang selanjutnya, saudara, waktu John Wesley pada usia 86 tahun, dia mengalami frustrasi. Kenapa, saudara? Karena dalam satu hari dia belum tentu dia bisa khotbah 2 kali. Karena dia sudah khotbah lebih daripada 50 lebih tahun. Dia berkhotbah setiap hari 3 kali. Ya, 3 kali. Ini sudah 86 tahun, usia yang cukup tua, saudara. Dia merasa frustrasi. Dia tidak bisa khotbah 2 kali, saudara. Tapi semangatnya tuh, saudara, yang luar biasa sekali. Kita bisa belajar dari orang ini, saudara. Nah, saudara, begini, setiap kita wajib setia. Wajib setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan selamatkan kita bukan secara kebetulan. You are saved, not by coincidence. Saudara diselamatkan Tuhan karena Dia punya maksud dan tujuan. Kita diselamatkan supaya kita setia mengikuti Dia. Setia sepanjang hidup kita. Saudara, begini, menjadi baik tidak cukup, saudara. Kalau bicara tentang baik, orang-orang di dunia, saudara, jauh lebih baik dari kita. Agama-agama lain itu diajar untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan, saudara. Jadi kalau kita pikir mau bicara tentang baik, saudara, itu orang dunia bisa lebih baik dari gereja. Tapi ingat baik-baik, saudara. Orang yang baik belum tentu setia. Tetapi orang yang setia itu pasti baik. Pertanyaannya begini, saudara. Anda baik dan setia ataupun kedua-duanya? Jadi, saudara, kita yang harus menjadi orang Kristen yang setia mengikuti Tuhan. Kalau Anda setia, saya jamin Anda pasti baik. Anda pasti baik kalau Anda setia. Kalau Anda setia, Anda pasti baik. Saudara, kenapa hubungan suami istri retak? Kenapa begitu banyak suami istri, saudara, mereka cerai, saudara? Ada begitu banyak suami istri, saudara, mereka berantem setiap hari di rumah. Akar permasalahannya adalah kesetiaan. Salah satu pasangan tidak setia dengan pasangannya, maka terjadi keretakan dalam rumah tangga. Saudara, saya akan bahas dengan Anda, ada 4 kualitas yang dimiliki oleh Nuh. Kualitas pertama, saudara, adalah Nuh itu orang yang dapat dipercaya. Nuh itu orang yang dapat dipercaya, saudara. Kenapa Tuhan memilih Nuh, saudara? Ada begitu banyak orang. Karena Nuh orang yang salih, saudara. Dia orang yang dapat dipercaya. Saudara, dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap raganya, saudara. Dia mengasihi Tuhan. Dia love God gila-gilaan, saudara. Tuhan memilih dia. Dia percaya dengan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sekali-kali pun dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sedetik pun dia tidak pernah meragukan Tuhan. Tapi dia tetap percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dia. Kedua, saudara, Nuh itu taat dengan Tuhan. Nuh itu taat, saudara. Tuhan memerintahkan dia, Nuh, buat bahtera. Dia bilang, okay, yes God, I will do it. Dia lakukan, saudara. Dia taat. Tidak bertanya, Tuhan kenapa? Berikan 1000 alasan kenapa saya harus membangun bahtera. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tidak ada badai. Kenapa harus bangun bahtera? Tidak, saudara. Dia tidak meminta 1001 alasan. Tapi dia berkata gini, yes Lord, I will do it. Ya Tuhan, aku akan lakukan. Yang ketiga, saudara, dia tekun.
Sangat tekun, saudara. Nuh itu tekun sekali. Nuh itu saudara tekun lakukan, saudara. Berapa lama dia harus membangun Batra? 100 tahun. Saudara coba bayangkan, saudara, selama 100 tahun dia membangun Batra. Pasti orang mengolok-olok dia, orang pasti tertawakan dia. Orang berkata mungkin ini orang paling bodoh yang pernah ada dalam muka bumi ini. Tidak ada hujan, kenapa Anda membangun Batra? Tapi dia tidak pusing, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Hidup kita tidak ditentukan apa kata manusia. Tapi hidup kita ditentukan dengan apa kata Tuhan. Anda pilih siapa? Anda pilih untuk mendengar manusia atau Anda pilih untuk mendengar Tuhan? Saya lebih memilih percaya Tuhan dan memilih kata-kata Tuhan. Saudara, hal yang keempat, apa yang dia lakukan? Nuh itu, saudara, berharap kepada Tuhan. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, dengan baik-baik, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan sekali-kali mengecewakan kita. Saudara, mari kita belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan juga selanjutnya, saudara, kita harus bertindak. Kita harus bertindak, saudara. Apakah tindakan kita? Apakah bukti kita bahwa kita tuh mengasihi Tuhan? Saudara, buktinya apa? Saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Saudara berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahkan kita bernyanyi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya, ya kan? Ku cinta Kau. Kita nyanyi. Bukti kita apa, saudara? Kita tuh mengasihi Tuhan. What is the proof? Saudara, saya percaya salah satu bukti yang kita bisa beri kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, itu kita setia mengikuti Tuhan. Saudara, tolak ukur apakah yang Anda pakai untuk kesetiaan? Sangat simpel sekali, saudara. Jika Anda bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan, saya percaya Anda bisa setia dengan pribadi yang kelihatan. Tetapi saudara, kalau pribadi yang kelihatan saja Anda tidak bisa setia, saya ragu apa Anda bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, hari-hari ini, kembali lagi, Tuhan mencari orang-orang punya kualitas setia. Setia mengikuti Tuhan. Kita akan baca sama-sama dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, salah satu buah Roh Kudus ialah kesetiaan, faithfulness. Saudara, Tuhan bukan memberikan pilihan. Saya percaya begini, saudara. Tuhan memberikan kepada kita tuntutan supaya kita setia mengikuti Dia. Jadi saudara, poin kedua adalah orang yang bisa kita andalkan, reliable. Orang setia adalah orang-orang reliable, orang-orang yang kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Ketiga, karakter yang teguh, tidak mudah goyah. Saudara, tidak mudah goyah. Tuhan mencari orang-orang punya karakter yang teguh, yang tidak mudah goyah, saudara. Tidak bisa ya sebentar ke sini, sebentar ke sana. Enggak, saudara. Tuhan mencari orang-orang punya karakter yang teguh, berdiri teguh. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Selanjutnya, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang punya steadfast spirit, unwavering. Karakter kita tidak mudah goyah, saudara. Angin, badai, taufan, apapun yang melanda kehidupanmu, tidak mudah goyah, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang trustworthy, yang Tuhan bisa percayakan, Tuhan bisa andalkan, Tuhan bisa percaya dengan Anda. Kalau hari ini, saudara, Tuhan melihat dari surga, apakah Tuhan bisa percaya dengan Anda? Apakah hari ini Tuhan bisa andalkan saudara dalam kehidupanmu? Saudara, saya teringat satu cerita. Saya tinggal di Ambon sekitar tahun 1996, saudara ya. Saya tinggal di Ambon. Waktu saya lagi di Ambon, saudara, kerusuhan di Ambon sekitar tahun 97-98. Saya dengar, saya diceritakan, saudara ya, ada seorang anak muda umur 12 tahun. Dia dalam perjalanan pulang, baru pulang dari retreat, saudara. Dia dalam perjalanan pulang ke rumah semangat-semangat, baru pulang dari retreat. Waktu dia pulang ke retreat, saudara, anak muda ini di stop dengan sekelompok orang. Mereka suruh anak muda ini menyangkal Tuhannya. Jadi anak muda umur 12 tahun ini, saudara, dengan polos berkata gini. Mereka tanya dengan dia, agamamu apa? Anak muda ini berkata gini, Beta Laskar Kristus. Waktu mereka dengar anak muda ini berkata, Beta Laskar Kristus, mereka begitu marah sekali. Mereka berkata gini, sangkal Yesusmu,
Anak muda ini berkata lagi, Seng bisa, beta Laskar Kristus. Sudah kedua kalinya, mereka marah sekali. Mereka ambil pisau, saudara, mereka potong tangannya. Satu tangan di lantai, saudara. Darah, saudara. Anak ini sedang berteriak nangis. Mereka berkata gini, kami kasih kesempatan lagi. Sangkal Yesusmu. Anak ini berkata gini, beta Laskar Kristus. Tidak akan sekali-kali dia menyangkal Yesus. Mereka potong tangannya yang kedua, saudara. Anak ini rebah di lantai. Hari itu dia mati sebagai seorang martir. Saudara, ini artinya setia sampai mati. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sangat mudah, saudara, kita hafal slogan, setia sampai mati, setia sampai mati. Kita nyanyi lagu setia sampai mati, saudara. Tapi saudara, waktu kita diperhadapkan dengan fakta di depan mata kita, saudara, kita mungkin orang pertama yang lari. Kenapa, saudara? Kita tidak mau. Karena kita lebih sayang nyawa kita daripada yang lain-lain, saudara. Tapi hari ini, saudara, Tuhan minta dari kita, bisa tidak kita setia? Saudara, membaca firman Tuhan, saudara, itu bagus, saudara. Kalau pelajari tentang kesetiaan itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, saudara, sudah praktikkan apa yang tercatat dalam Alkitab. Anak muda umur 12 tahun ini, saudara, dia mati sebagai seorang martir. Dia mengenal artinya setia sampai mati. Hari ini, saudara, boleh tidak saudara setia kepada Tuhan? Apakah saudara, ketika saudara menghadapi tekanan, masalah dalam kehidupanmu, bagaimana saudara? Boleh tidak saudara berkata, Tuhan, aku setia. Apapun terjadi dalam kehidupanku, aku setia mengikuti Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau Anda tahu sebuah lagu ditulis di India, saudara, beberapa tahun lalu, I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Kalau Anda tahu cerita lagu ini, saudara, lagu ini ditulis di sebuah kota, sebuah desa di India, namanya Assam, India, saudara ya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Ada sekelompok orang, misionaris datang ke desa ini. Mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Satu keluarga, 4 orang, suami, istri, dan kedua anaknya. Mereka terima Yesus, mereka mengalami lawatan, mereka cinta Tuhan, mereka begitu dijamah Tuhan, mereka mengikuti Yesus. Saudara, nah, suatu hari kepala desa ini, saudara, dengan beberapa orang mereka datang, mereka protes. Mereka berkata begini, kenapa keluarga ini 4 orang, mereka beda agama, kami Hindu dan mereka bukan. Kenapa mereka harus percaya kepada Yesus? Mereka datang, mereka protes. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka ambil keluarga ini, mereka ikat di pohon, mereka suruh keluarga ini sangkal Yesus. Saudara, bapaknya disuruh sangkal Yesus. Bapak yang berkata gini, I have decided to follow Jesus. No turning back. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku tak gentar. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang ini, mereka bunuh anak perempuannya di depan mata, saudara, ibu bapak dengan adiknya, saudara. Mereka bunuh dia. Nah, waktu dia dalam kesakitan, dia mati, saudara. Mereka berkata begini, kami memberikan kesempatan kedua, sangkal Yesusmu. Saudara, orang tua yang berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. Ku pilih jalan mengikuti Yesus. Ku tak gentar. Mereka bakar, mereka bunuh anaknya yang kedua, saudara. Depan mata papa dan mamanya, saudara. Mereka bunuh. Tidak lama kemudian mereka berkata lagi, tinggalkan Yesusmu. Pasangan suami istri ini berkata gini, ku pilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku tak gentar. Istrinya dibunuh. Tidak lama kemudian, saudara, suaminya dibunuh. Hari itu, saudara, keluarga ini 4 orang meninggal, saudara. Tapi mereka meninggal sebagai martir. Tidak lama kemudian, saudara, suatu hari, saya yakin dan percaya, Roh Kudus yang berbicara kepada keluarga ini. Kepada kampung itu, saudara. Apa yang terjadi di kampung itu, tiba-tiba mereka berkata begini,
Kenapa keluarga ini mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk satu nama, yaitu nama Yesus. Mereka malah bertanya-tanya, saudara. Tidak lama kemudian, desa di tempat itu, saudara, mereka mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari itu, desa ini, saudara, semua orang dalam desa itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di kehidupan mereka. Ajaib luar biasa. Saudara, begini, saudara mungkin belum tentu saudara harus mempertaruhkan nyawa saudara. Saudara, ya, belum tentu. Mungkin saudara iman saudara goyah hanya karena perekonomian. Saudara, hidup saudara goyah. Tapi saya mau meyakinkan saudara hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara setia kepada Yesus, saudara percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan setia mengikuti Tuhan walau apapun terjadi. Nah, saudara, kita lihat, saudara, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Beberapa contoh, saudara, di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari sama-sama. Satu, saudara, kita bisa lihat itu Stefanus. Saudara, Stefanus itu dirajam dengan batu karena iman percayanya. Tapi saudara, begini, sekalipun Stefanus harus pertaruhkan nyawanya, saudara, dia tetap tidak gentar, saudara. Dia tetap tidak gentar. Dia tetap, saudara, dia mati sebagai seorang martir hari itu. Dia mati sebagai seorang martir, saudara. Paulus dianiaya. Ya, Paulus dianiaya, saudara. Saudara, kalau ada rasul di dalam Alkitab yang paling banyak dianiaya itu Paulus, saudara. 13 kali dia dianiaya, saudara. Dia dipatuk ular beludar, kapal karam, dia dicambuk, saudara, 40+1 dan sebagainya, saudara. Paulus itu dicambuk, dipukul, dianiaya, saudara. Tapi dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Saudara, saya mau tanya Anda hari ini, berapa di antara saudara yang pernah dicambuk 40 kali, saudara, atau 39 kali? Siapa pernah dicambuk 39 kali? Belum tentu saudara dicambuk 39 kali. Saudara, ini menurut ahli teologi, saudara. Waktu dicambuk itu, saudara, ujungnya ada kail seperti kail, saudara. Waktu dicambuk, itu dagingnya copot, saudara. Paulus dagingnya copot. 39 kali, saudara. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia. Saudara, hari-hari ini, kalau ada kualitas orang yang Tuhan cari, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Bisakah tidak kita setia dengan Tuhan, saudara? Saya percaya, saudara, hari-hari ini salah satu tantangan paling besar itu perekonomian. Perekonomian hari-hari ini, saudara. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mungkin perusahaannya tidak begitu baik, saudara, usahanya tidak begitu bagus, saudara. Tapi apapun terjadi, saudara, dan keadaan situasi seperti ini, bisa tidak saudara berkata gini, I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Aku tidak akan gentar. Sekalipun perekonomianku buruk, sekalipun orang berkata perekonomian akan semakin parah, tapi aku tidak gentar mengikuti Yesus. Karena aku tahu Yesus memelihara hidupku. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus akan menjaga kehidupanku. Karena firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalau saudara setia mengikuti Dia, wow, hidup saudara akan beda. Benar, hidup kita tuh akan berbeda, saudara. Sangat-sangat berbeda. Saudara, kata setia itu disebut dalam Alkitab sebanyak 270 kali. Kata setia disebut. Artinya apa, saudara? Kata ini sangat penting sekali. A very important word, saudara, setia. Setia itu penting sekali, saudara. Bisa tidak kita setia mengikuti Tuhan? Saudara, setiap kita hari-hari ini akan diuji dalam hal kesetiaan. Benar. Kita akan diuji dalam hal kesetiaan. Bisa tidak kita setia? Seperti saya katakan tadi, saudara, ada begitu banyak orang Kristen, mereka hafal slogan. Bukan mereka hafal jadi lagu itu hanya jadi slogan, saudara. Ayat firman Tuhan itu hanya menjadi slogan, bukan gaya hidup. Tapi hari-hari ini, setiap kita diuji. Bisa tidak kita setia? Mau tidak kita setia mengikuti Tuhan? Mau tidak kita mengikuti Tuhan? Seumur hidup kita setia mengikuti Dia. Saudara, saya mau cerita dengan Anda, saya pernah diuji dalam hal kesetiaan.
Sekitar 15 tahun lalu, saya diundang khotbah di Kalimantan, saudara. Saya diundang khotbah di Kalimantan. Waktu saya ditelepon Pastor Matthew, kami mau undang pastor free tidak? Bahasa ada waktu tidak? Jadwalnya gimana? Saudara, waktu saya melihat jadwal saya, saudara, oke, jadwal saya kosong. Saya berkata begini, ya saya maulah. Saya bilang, saya siap, saya datang ke Kalimantan, saya mau melayani. Saudara, saya bilang iya. 2 minggu kemudian, 2 minggu sebelum hari hanya, saya dikasih tahu begini, Pastor Matthew, kita akan jalan 6,5 jam. Jadi kita harus jalan dari Sarawak, itu masuk ke Kalimantan. 6,5 jam. Waktu saya dengar 6,5 jam, nggak terlalu gemetar, saudara. Saya pikir, oke lah 6,5 jam, mungkin jalannya bagus. Oke, saya bilang, siap, datang. Saudara, saya sampai di Sarawak, di Kuching, Sarawak, saudara, hari itu. Waktu saya di Sarawak, saya diperlihatkan video perjalanan mereka. Waktu saya lihat video itu, saudara, secara jujur, secara manusia, cukup gemetar juga hati saya, saudara, ya. Cukup gemetar. Saya berpikir begini, aduh, sanggup tidak, saudara? Waktu itu berat badan saya 110 kilo, saudara. Saya berkata, bisa tidak, saudara? Sanggup tidak saya ini jalan 6,5 jam. Tapi, saudara, waktu saya lagi berjalan, saya lagi malam itu, sepanjang malam saya nggak bisa tidur, saudara. Nggak bisa tidur sepanjang malam itu, saudara. Nah, kemudian apa terjadi? Besok paginya hati ini masih deg-degan, saudara, ya, masih deg-degan. Saya berkata, aduh Tuhan, ini bagaimana? Kami makan, sesudah makan, saudara, kami dibawa ke satu tempat. Saya lihat itu hijau, saudara, hijau benar, hutan. Kami disuruh pergi, oke, kami suruh jalan. Tapi of course ada orang yang guide kami, saudara, orang bimbing kami, saudara, ya, jalan. Saudara, 1 jam pertama saya lagi jalan. Waktu saya lagi jalan, saudara, 1 jam pertama, saya mengeluh terus, saudara. Saya berkata, aduh, kok begini, kalau tahu begini, kenapa saya harus datang, kenapa saya harus terima undangan ini, dan macam-macam, saudara. Saya mengeluh, ngoceh terus, saudara, 1 jam, saudara, ya. 1 jam itu. Nah, saudara tahu apa? Di tengah-tengah hutan, itu Tuhan bicara ke saya. Tuhan berkata begini, Matthew, kalau kamu nggak bisa setia dalam hal kecil ini, kemanapun kau pergi, kau tidak bisa setia. Jalan 6,5 jam aja nggak bisa setia. Mau gimana? Saudara, di tengah-tengah hutan, itu saya bertobat. Jujur, saudara. Saya bertobat, saya nangis. Saya berkata dengan Tuhan, Tuhan, please forgive me. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Karena saya ngeluh, jalan 6,5 jam. Saya bertobat, saudara. Di tengah-tengah hutan, saya bertobat. Sesudah saya bertobat, saudara, itu saya tidak tahu dari mana saya dapat kekuatan, saya yakin dari Tuhan. Itu saya bisa jalan dengan cepat sekali loh, saudara. Bayangin berat badan 115 kilo, itu bisa jalan dengan cepat sekali. Cepat sekali, saudara. Sampai teman-teman yang lain kaget semua. Karena kami sekitar 6 orang yang ikut saya, saudara, ya. Kami jalan. Nah, saya sampai di daerah itu, saudara. Saya sampai di daerah, di Kalimantan. Sampai di sana ternyata kami jalan 6,5 jam. Naik boat, saudara, perahu itu sekitar setengah jam. Naik Land Rover, saudara, ya, itu 2 jam. Baru kami sampai di desa itu. Waktu kami sampai di desa itu, saudara, ternyata listriknya nggak setiap hari ada dan nggak setiap jam yang ada, saudara. Waktu sampai di sana panas yang luar biasa, saudara. Tapi it's okay, tidur. Besok pagi bangun, saya melayani, saudara. Selama 5 hari, saya melayani sana. Akhir dari pelayanan saya, ada beberapa ibu datang, mereka bersaksi. Karena kesempatan itu bersaksi. Ibu-ibu ini bersaksi. Mereka berkata, wah, mereka diberkati, bla bla bla, sebagainya, saudara. Kemudian begini, saudara, ada 6 orang ibu-ibu, mereka bersaksi, mereka berkata begini, untuk kami sampai di konferensi ini, atau seminar itu, saudara, kami harus jalan 2 hari. Waktu saya mendengar jalan 2 hari, saya broke down. Saya nangis, saudara. 6,5 jam dan 2 hari, itu nggak ada bedanya, saudara. Bedanya jauh sekali, saudara. Itu bedanya jauh banget. Bedanya jauh sekali. Dan ini 6 orang ibu-ibu gembala loh, saudara. Mereka harus jalan 2 hari sampai di desa itu untuk seminar, saudara. Waktu saya dengar itu, saudara,
saya tambah bertobat lagi dan saya minta ampun dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, please forgive me. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Orang yang bebal, orang yang sombong selangit, saudara. Ya, lah sombong sekali. Nah, saudara, saya mau beritahu Anda, saudara, kalau hari ini Tuhan suruh Anda setia, jangan tanya, jangan banyak soal Tuhan. Ikuti saja, saudara. Dan saya percaya hidup saudara akan berbeda. Mari, saudara, hari ini kalau Tuhan mencari orang-orang yang setia, apakah Tuhan bisa temukan orang-orang setia? Kalau saudara hari ini punya masalah kesetiaan, saya meminta saudara bertobat. Bertobat benar-benar. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalannya Tuhan. Setia ikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita, kita pergi. Kita mau setia dalam panggilan kita. Kita mau setia dengan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, saya yakin, saudara, kalau saudara setia mengikuti Tuhan, hidup saudara akan berbeda. Pelayanan saudara akan berbeda. Rumah tangga saudara akan berbeda. Cara saudara menjalani kehidupan akan berbeda. Cara pikir saudara akan berbeda. Akan banyak hal berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya DNA kesetiaan. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saya akan ulangi lagi dalam Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri mereka baik hati, tapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Hari ini Tuhan mencari kualitas setia. Apakah hari ini kalau Tuhan melihat dari surga, Tuhan bisa temukan orang-orang setia? Bisa tidak kita setia mengikuti Tuhan? Apapun terjadi, saudara, bisa saja dunia runtuh di kiri kanan kita, saudara. Kita tetap mau setia. Kita mau berkata gini, sekali Yesus, Yesus lamanya. I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku takkan gentar, ku takkan gentar. Apapun terjadi, kita tidak akan gentar. Tidak mudah gentar, saudara. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda. Siapa yang puji nama Tuhan, siapa yang diberkati kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya, saudara. Haleluya. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita siap memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan persepuluhan ataupun persembahan maupun diakonia. Bapak Ibu bisa langsung transfer di bawah ini, saudara. Ya, kiranya dapat memberkati gereja maupun dapat memberkati saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan doa syafaat maupun doa berkat. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang telah kami jalankan pada hari ini. Dan kiranya ya Bapa, setiap kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau menegur setiap kami Tuhan, dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati dalam setiap apapun yang ia kerjakan pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapa. GBI Pondok Gede Plaza Baru, kiranya Tuhan Engkau berkati setiap para gembala yang ada ya Bapa. Untuk gembala kami di tempat ini, Pak Rudi Cia maupun Pak Popeng, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala pusat kami ya Bapa, Pak Niko Roto Rahajo, kiranya Tuhan Engkau berkati beliau. Kami percaya visi-misimu Tuhan Engkau taruhkan dalam kehidupan mereka, dan kami percaya Bapa bahwa kuasa Tuhan terus terjadi Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami ya Bapak, Pak Wiweko, kiranya Tuhan Engkau berikan dia damai sejahtera, sukacita, bahkan
terus Tuhan semangat untuk melayani-Mu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa visi misi Tuhan Engkau taruhkan atas beliau ya Bapa. Tuhan berkati keluarganya, apapun yang ia kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini akan cepat selesai dan kami bisa bertemu dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesaikan ibadah ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan yang saat ini ada di rumah, baiklah sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, setiap kita akan menerima berkat-berkat dari Allah Bapa di surga. Saya jemput kita berdiri dan angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih anugerah dari Tuhan, yaitu damai dan sukacita penuh dari surga yang melimpah-limpah. Maka kasih karunia Tuhan yang boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Ibadah selesai, tetap jaga kesehatan, semangat dan waspada. Tuhan Yesus memberkati.